Dunia seringkali mengenang Nabi Ayub alaihissalam hanya dari rasa sakitnya. Namun kisah ini sebenarnya dimulai dari puncak kemilau dunia yang nyaris sempurna. Di tanah Syam, tepatnya di wilayah Hauran, hiduplah seorang pria yang namanya menjadi simbol kemuliaan. Nabi Ayub alaihissalam bukan sekadar seorang nabi. Ia adalah potret manusia yang memiliki segalanya tanpa kehilangan jati dirinya sebagai hamba. Bayangkan, hamparan tanah luas yang sejauh mata memandang adalah milik satu orang. Di sana, ribuan unta berbaris layaknya barisan gunung kecil. Ribuan sapi membajak tanah yang subur. Dan ribuan domba memenuhi lembah-lembah dengan suara riuh yang menandakan kemakmuran. Gudang-gudang gandumnya meluap. Dan emas serta perak bukanlah sesuatu yang asing di kediamannya. Namun, kekayaan itu hanyalah latar belakang. Keindahan sejati keluarga Nabi Ayub alaihissalam terletak pada kehangatan 10 putra dan putrinya yang tumbuh dalam lingkungan penuh kasih dan ketakwaan. Setiap pagi, tidak ada suara yang lebih dominan di kediamannya selain lantunan zikir dan syukur. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang dermawan yang meja makannya selalu terbuka bagi anak yatim, janda, dan musafir. Ia tidak pernah membiarkan hartanya mengeras di dalam hati. Baginya, harta hanyalah titipan yang harus mengalir kembali kepada mereka yang membutuhkan. Ia adalah sosok yang dicintai penduduk bumi dan dipuji oleh para malaikat di langit karena konsistensi ibadahnya yang tidak tergoyahkan oleh gemerlap dunia. Namun, di balik ketenangan itu, sebuah ujian besar sedang dipersiapkan. Langit seolah memberikan panggung bagi sebuah pembuktian agung. Apakah Nabi Ayub alaihissalam menyembah Allah karena nikmatnya, atau karena ia memang mencintai Tuhannya di atas segalanya? Perubahan itu datang tanpa peringatan, seperti badai yang menghantam di tengah hari yang cerah. Dalam satu hari yang kelam, satu demi satu pelayan datang membawa berita duka. Pertama, tentang ternaknya yang dirampas dan para penjaganya yang tewas. Belum sempat Nabi Ayub alaihissalam mencerna berita itu, pelayan lain datang mengabarkan bahwa api telah turun dari langit menghanguskan harta sisanya. Namun, hantaman yang paling meremukkan jiwa terjadi ketika rumah tempat anak-anaknya berkumpul roboh akibat gempa, merenggut nyawa seluruh buah hatinya dalam sekejap mata. Dalam hitungan jam, Nabi Ayub alaihissalam kehilangan statusnya sebagai orang terkaya, kehilangan sumber penghidupannya, dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan seluruh penerus garis keturunannya. Ditambah penyakit yang berat mulai menyerang, mengubah tubuh yang dulunya kuat dan bersih menjadi lemah serta penuh luka yang menyiksa. Di titik inilah narasi ini benar-benar dimulai. Di saat harta lenyap, anak-anak tiada, dan kesehatan sirna, dunia mulai menjauh. Teman-teman yang dulu mendekat kini pergi karena rasa takut dan jijik. Nabi Ayub alaihissalam terisolasi, hanya ditemani oleh kesetiaan istrinya yang luar biasa. Jauh sebelum ujian yang menggetarkan itu tiba, kisah Nabi Ayub alaihissalam dimulai dari akar silsilah yang mulia. Ia adalah putra dari Amush atau Amud, yang garis keturunannya bersambung langsung kepada Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Secara genetis dan spiritual, Nabi Ayub alaihissalam membawa warisan kenabian dari kakek moyangnya, sang bapak para nabi. Ia lahir dan dibesarkan di sebuah lingkungan yang kental dengan nilai-nilai ketauhidan di tengah peradaban yang mulai berkembang di wilayah Syam. Sejak masa kanak-kanak dan ditanda, keistimewaan sudah terlihat pada dirinya. Nabi Ayub alaihissalam tumbuh bukan sebagai pemuda yang angkuh, melainkan sosok yang tenang, cerdas, dan memiliki empati yang melampaui usianya. Di masa remajanya, ia menghabiskan banyak waktu untuk merenungi alam semesta dan membantu sesama, menunjukkan karakter seorang pemimpin yang penuh kasih. Ia dikenal sebagai pemuda yang paling jujur dan paling tekun dalam beribadah, sebuah fondasi karakter yang nantinya akan menjadi benteng. Saat badai ujian menerjang, transformasi Nabi Ayub alaihissalam menjadi sosok yang sangat kaya tidak terjadi secara instan, tanpa makna. Allah memberkahi setiap usaha yang ia rintis. Ia memulai dengan pengelolaan lahan pertanian dan peternakan di wilayah Hauran. Berkah dari ketaatannya membuat setiap benih yang ia tanam tumbuh menjadi pohon yang rimbun, dan setiap ternak yang ia pelihara berkembang biak dengan kecepatan yang tidak biasa. Kejadian penting dalam proses kemakmurannya dimulai
ketika Allah meluaskan kekuasaannya atas tanah-tanah subur. Dalam beberapa tahun, lahan yang tadinya kecil meluas hingga mencakup ribuan hektar. Ribuan unta, sapi, dan domba miliknya memenuhi lembah-lembah, menciptakan pemandangan kekayaan yang belum pernah dilihat oleh orang-orang pada masanya. Namun, titik balik terpenting dalam masa keemasan ini adalah cara Nabi Ayub alaihissalam mengelola kekayaan tersebut. Ia membangun sistem distribusi pangan bagi fakir miskin di seluruh wilayah Syam. Ia tidak hanya menjadi orang terkaya dalam hal materi, tetapi juga dalam hal sosial. Nabi Ayub alaihissalam menikahi seorang wanita mulia bernama Rahmah, yang menurut beberapa riwayat adalah cucu dari Nabi Yusuf alaihissalam. Dari pernikahan ini, ia dikaruniai 10 orang putra dan putri yang tampan dan cantik, melengkapi kebahagiaannya. Di masa ini, Nabi Ayub alaihissalam berada di puncak kejayaan manusia. Ia memiliki harta yang melimpah, keluarga yang sempurna, kesehatan yang prima, dan kedudukan sebagai nabi yang dihormati. Ia adalah bukti hidup bahwa dunia bisa berada di genggaman tangan tanpa sedikit pun mengotori hati. Di masa kejayaan yang tak tertandingi itu, Nabi Ayub alaihissalam berdiri bukan sebagai tawanan hartanya, melainkan sebagai tuan atas dunia yang ia genggam. Kekayaannya bukanlah sekadar angka, melainkan ekosistem kemakmuran yang menghidupkan seluruh wilayah Hauran. Ia adalah seorang miliarder yang setiap detak jantungnya selaras dengan pengabdian kepada Sang Pencipta. Setiap hari di kediaman Nabi Ayub alaihissalam dimulai jauh sebelum fajar menyingsing. Di saat embun masih memeluk padang rumput, Nabi Ayub alaihissalam sudah bersujud, membasahi lisan dan hatinya dengan syukur yang mendalam. Baginya, ribuan unta yang memenuhi lembah dan emas yang bertumpuk di gudangnya hanyalah alat untuk mencapai ridha Allah. Ia tidak pernah memandang harta itu sebagai hasil jerih payahnya semata, melainkan amanah berat yang harus dipertanggungjawabkan. Ketaatan Nabi Ayub alaihissalam terpancar paling nyata dalam interaksi sosialnya. Ia membangun sebuah majelis besar yang tidak pernah sepi. Di sana, ia menyediakan jamuan makan terbaik yang tidak hanya dinikmati oleh kaum bangsawan, tetapi juga oleh para fakir miskin, anak yatim, dan para musafir yang melintasi Syam. Nabi Ayub alaihissalam seringkali terlihat duduk di tanah bersama mereka, menyuapi anak yatim dengan tangannya sendiri, seolah-olah ia sedang melayani tamu agung. Baginya, melayani hamba Allah yang paling lemah adalah cara terbaik untuk mencintai Allah. Kejadian penting yang menunjukkan ketaatannya adalah keteguhannya dalam menjaga kejujuran dan hak orang lain. Pernah suatu ketika dalam sebuah transaksi besar yang melibatkan ribuan hewan ternak, Nabi Ayub alaihissalam menemukan sedikit kekeliruan yang menguntungkan pihaknya. Tanpa ragu, ia segera mengoreksi hal tersebut dan memberikan kompensasi lebih kepada mitra dagangnya, seraya berkata bahwa keberkahan satu keping dirham yang halal jauh lebih berharga daripada gunung emas yang syubhat. Kehidupan religiusnya tidak terganggu oleh manajemen bisnisnya yang masif. Di tengah hiruk pikuk suara ribuan pelayannya yang mengurus logistik pertanian, Nabi Ayub alaihissalam selalu memiliki waktu khusus untuk menyendiri, berdialog dengan Tuhannya, dan mengajarkan nilai-nilai tauhid kepada anak-anaknya. Ia menanamkan kepada putra-putrinya bahwa rumah megah mereka hanyalah tempat singgah, dan kekayaan sejati adalah apa yang telah mereka kirimkan ke langit melalui sedekah. Ketaatan ini begitu sempurna sehingga para malaikat di langit pun mengaguminya. Nabi Ayub alaihissalam menjadi standar bagi manusia yang sukses di dunia namun tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Ia membuktikan bahwa kekayaan yang melimpah tidak selamanya menjadi penghalang iman. Di tangan orang yang tepat, harta justru menjadi sayap yang membawa pemiliknya terbang lebih tinggi menuju kedekatan dengan Allah. Namun, justru karena kesempurnaan ketaatan inilah, sebuah skenario ujian besar mulai dipersiapkan untuk menguji ketulusan cintanya. Di alam yang tak terlihat oleh mata manusia, di balik tirai takdir yang tersembunyi, sebuah dialog intens tengah berlangsung. Iblis, sang penentang abadi, dengan kesombongan yang membara, memandang ke bumi. Matanya terfokus pada satu titik terang di Syam. Sosok Nabi Ayub alaihissalam. Iblis telah lama mengamati Ayub, menyaksikan setiap sujudnya, setiap sedekahnya, dan setiap syukur yang tak pernah lekang dari bibirnya. Ia melihat betapa Nabi Ayub alaihissalam adalah hamba yang sempurna, memiliki segalanya, namun tetap tunduk. Namun, dalam pikiran iblis yang penuh dengki, kesempurnaan Nabi Ayub alaihissalam
hanyalah sebuah ilusi, sebuah hasil dari nikmat yang berlimpah. Ya Tuhanku, bisik iblis dengan nada meremehkan. Sesungguhnya Nabi Ayub alaihissalam beribadah kepadamu dan bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Ini hanya karena engkau telah memberinya kekayaan yang melimpah, anak-anak yang sempurna, dan kesehatan yang prima. Jika semua itu engkau ambil darinya, niscaya ia akan berpaling darimu dan mengutukmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui segala rahasia hati, mengizinkan iblis untuk menguji hambanya, bukan karena Allah ragu akan keimanan Nabi Ayub alaihissalam, melainkan karena ini adalah panggung bagi Nabi Ayub alaihissalam untuk membuktikan ketulusan cintanya, untuk menjadi teladan bagi seluruh alam semesta. Ini adalah kesempatan bagi Nabi Ayub alaihissalam untuk meraih derajat yang lebih tinggi yang hanya bisa dicapai melalui badai ujian yang dahsyat. Iblis pun mendapatkan izin. Sebuah senyum sinis tersungging di wajahnya yang gelap. Ia yakin dengan kekuasaan yang diberikan padanya untuk mengambil segala nikmat duniawi Nabi Ayub alaihissalam. Iman Nabi itu akan runtuh seketika. Bagi iblis, manusia adalah makhluk lemah yang terikat pada dunia. Ia tidak bisa membayangkan ada hati yang sanggup berdiri tegak di tengah kehancuran total. Maka, dimulailah skenario ujian yang paling berat. Iblis segera mengerahkan bala tentaranya. Perintahnya jelas. Ambillah segala sesuatu yang menjadi sandaran Nabi Ayub alaihissalam di dunia. Hancurkan hartanya, renggut nyawa anak-anaknya, dan buat tubuhnya menderita. Iblis merasa kemenangan sudah di depan mata. Ia berpikir, dengan hilangnya semua itu, Nabi Ayub alaihissalam pasti akan putus asa, mencaci takdir, dan akhirnya berpaling dari Tuhannya. Namun, iblis lupa satu hal. Iman sejati tidak bergantung pada keberadaan harta, anak, atau kesehatan. Iman sejati berakar pada keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Ini adalah ujian yang akan memisahkan antara hamba yang tulus dengan hamba yang hanya mencintai nikmatnya. Maka, datanglah hari kehancuran, hari yang akan mengubah segalanya dalam hidup Nabi Ayub alaihissalam. Di tengah kedamaian siang hari, ketika Nabi Ayub alaihissalam sedang bersujud dalam khusyuk, melantunkan zikir dan syukur, tiba-tiba seorang pelayan berlari masuk. Napasnya terengah-engah, wajahnya pucat pasi. "Tuanku, tuanku, bencana telah datang," serunya dengan suara bergetar. Para perampok dari suku Badui telah menyerbu. Mereka membawa kabur seluruh unta-unta kita. Mereka membunuh semua gembala yang mencoba melawan. Nabi Ayub alaihissalam terdiam sejenak, menelan kepahitan berita itu. Ia mengangkat pandangannya ke langit. "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Ucapnya lirih. "Sesungguhnya kami milik Allah dan kepodenialah kami kembali." Belum sempat kesedihan itu meresap, seorang pelayan lain datang dengan berita yang lebih mengguncang. "Tuanku, gudang-gudang gandum kita, lumbung-lumbung kita. Api telah turun dari langit. Semuanya hangus terbakar. Ribuan domba kita mati terpanggang. Tidak ada yang tersisa. Tuanku." Suara pelayan itu pecah, menggambarkan kengerian yang baru saja ia saksikan. Nabi Ayub alaihissalam kembali hanya bisa berpasrah. Allah yang memberi, Allah pula yang mengambil. Pujian hanya baginya. Namun, iblis belum puas. Pukulan terberat belum tiba. Di saat Nabi Ayub alaihissalam mencoba menenangkan hatinya yang bergejolak, pelayan ketiga datang dengan langkah gontai. Air mata membasahi pipinya. Wajahnya kosong, tatapannya hampa. "Tuanku, anak-anakmu, putra-putri kita." Ia tak sanggup melanjutkan. Nabi Ayub alaihissalam merasakan jantungnya berdebar kencang. "Ada apa dengan anak-anakku?" desaknya dengan nada yang jarang ia gunakan. "Rumah tempat mereka berkumpul roboh, tuanku." Angin kencang menerjang dan atapnya menimpa mereka semua. Mereka semua telah tiada. Dunia Nabi Ayub alaihissalam seolah berhenti berputar. Ke-10 putra dan putrinya, buah hatinya, penerus garis keturunannya, lenyap dalam sekejap mata. Kekayaan yang ia bangun puluhan tahun hancur dalam sehari. Dan kini, cahaya matanya juga dipadamkan. Namun, keajaiban terjadi di tengah kehancuran itu. Nabi Ayub alaihissalam tidak meratap, tidak mencaci takdir. Dengan air mata yang mengalir membasahi jenggotnya, ia mengangkat kedua tangannya ke langit. "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan dan mengambilnya kembali. Ya Allah, Engkau memberiku anak-anak, kemudian Engkau mengambilnya. Engkau memberiku harta, kemudian Engkau mengambilnya.
Harta itu adalah milikmu, dan anak-anak itu adalah ciptaanmu. Milikmu segala puji atas apa yang engkau berikan dan apa yang engkau ambil. Ini adalah momen paling esensial. Dalam kisah Ayub, di titik terendah seorang manusia, ia memilih untuk tetap bersyukur. Ia membuktikan kepada iblis, kepada para malaikat, dan kepada seluruh alam, bahwa imannya tidak didasari oleh materi atau kebahagiaan duniawi, melainkan oleh cinta tulus kepada Sang Pencipta. Di antara badai kehancuran, harta benda yang baru saja menerjang, ada satu pukulan yang jauh lebih dalam, menembus relung hati seorang ayah dan ibu. Kehilangan semua anak-anak. Itu adalah bagian dari skenario iblis yang paling kejam. Keyakinannya bahwa tidak ada manusia yang bisa bertahan dari duka seperti itu tanpa patah arang. Momen paling tragis itu terjadi saat anak-anak Nabi Ayub alaihissalam, 10 jiwa yang ceria dan penuh harapan, sedang berkumpul dalam sebuah perjamuan di salah satu rumah mereka. Biasanya, pertemuan keluarga ini adalah puncak kebahagiaan di kediaman Nabi Ayub alaihissalam, di mana tawa riang dan canda memenuhi setiap sudut. Namun, pada hari itu, sukacita berubah menjadi tragedi yang memilukan. Saat Nabi Ayub alaihissalam masih mencoba mencerna kabar hilangnya seluruh unta dan musnahnya gudang-gudang gandum oleh api, seorang pelayan terakhir muncul. Ia berjalan terhuyung. Wajahnya lebih pucat dari orang mati, dan tatapan matanya kosong, dipenuhi kengerian yang tak terlukiskan. Pelayan itu bahkan tidak bisa bicara, hanya menunjuk ke arah reruntuhan yang mengepulkan asap di kejauhan. Nabi Ayub alaihissalam dengan firasat yang mencengkeram hatinya, mendesak, "Beritahu aku, apa yang terjadi dengan anak-anakku?" Air mata pelayan itu akhirnya tumpah, dan dengan suara bergetar, ia berucap, "Tuanku, sebuah badai besar, angin kencang yang belum pernah kami lihat sebelumnya, menerjang rumah tempat anak-anakmu berkumpul. Bangunan itu roboh, menimpa mereka semua. Tidak ada yang selamat, tuanku. Mereka semua telah syahid." Kata-kata itu bagaikan pedang yang menembus jantung Nabi Ayub alaihissalam. Ke-10 putra dan putrinya, yang setiap hari ia doakan, ia didik dengan cinta dan ketakwaan, kini telah pergi. Mereka yang menjadi pelengkap kebahagiaan, penerus garis keturunan, dan harapan masa depannya, kini terbaring di bawah puing-puing. Bagi seorang ayah, kehilangan satu anak saja adalah ujian yang luar biasa berat, apalagi kehilangan seluruhnya dalam sekejap mata. Namun, di tengah duka yang tak terperi, sesuatu yang agung terjadi. Nabi Ayub, sang nabi, tidak merongrong dalam kesedihan. Ia tidak menyalahkan Tuhan. Air mata mengalir deras dari matanya, namun bibirnya tetap berucap syukur. Dengan hati yang remuk redam, ia menengadahkan tangannya ke langit dan berkata, "Ya Allah, Engkau telah memberikan dan Engkau pula yang telah mengambilnya kembali. Kepadamu segala puji atas apa yang Engkau berikan dan apa yang Engkau ambil. Anak-anakku adalah ciptaanmu, dan mereka telah kembali kepadamu. Milikmu segala yang ada di langit dan di bumi." Inilah puncak ujian bagi iblis. Di saat iblis berharap Nabi Ayub akan goyah dan putus asa, Nabi Ayub justru semakin teguh dalam keimanannya. Ia mengajarkan kepada alam semesta bahwa kehilangan terbesar sekalipun tidak akan bisa meruntuhkan keimanan yang sejati. Ia membuktikan bahwa cinta kepada Allah lebih besar daripada cinta kepada harta, atau bahkan anak-anak. Setelah kehancuran harta yang masif dan wafatnya seluruh putra-putrinya, iblis yang merasa gagal meruntuhkan iman Nabi Ayub alaihissalam meminta satu kesempatan terakhir menyerang raga sang nabi. Ia beranggapan bahwa manusia bisa bersabar kehilangan dunia, namun akan mengutuk Tuhan jika tubuhnya sendiri yang dikoyak rasa sakit. Allah pun mengizinkan ujian ini sebagai pembuktian akhir. Penyakit itu datang tidak seperti demam biasa, dimulai dari rasa panas yang membakar di bawah kulit, hingga muncul luka-luka bernanah yang menyebar ke seluruh tubuh, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tidak ada satu jengkal pun di kulitnya yang luput dari luka, kecuali hati dan lisannya, dua organ yang terus digunakan Nabi Ayub alaihissalam untuk berzikir dan mencintai Allah. Rasa sakitnya bukan hanya fisik, melainkan juga sosial. Penyakit yang dideritanya membuat tubuh Nabi Ayub alaihissalam mengeluarkan aroma yang tidak sedap dan penampilan yang mengerikan bagi mata manusia biasa. Satu persatu, sahabat, kerabat, hingga tetangga yang dulu memuja kekayaannya mulai menjauh. Ketakutan akan tertular dan rasa jijik mengalahkan rasa kemanusiaan mereka. Mereka yang dulu makan di meja jamuannya, kini menutup pintu ropet-ropet saat Nabi Ayub alaihissalam lewat. Puncaknya, masyarakat mengusir Nabi Ayub alaihissalam
dari wilayah permukiman. Sang mantan miliarder yang dulu memiliki istana megah, kini harus dibopong oleh istrinya yang setia, Siti Rahmah, menuju sebuah gubuk reot di pinggiran kota, jauh dari keramaian manusia. Di tempat pembuangan sampah atau padang gersang yang terisolasi itulah Nabi Ayub alaihissalam menghabiskan hari-harinya. Bayangkan kesunyian yang mencekam di pengasingan itu. Di siang hari, panas matahari menyengat luka-lukanya. Dan di malam hari, udara dingin menusuk hingga ke tulang yang lemah. Nabi Ayub alaihissalam hanya bisa berbaring di atas tikar kasar, tanpa obat, tanpa kemewahan, dan tanpa teman bicara selain istrinya. Namun, dalam isolasi total itu, hubungan Nabi Ayub alaihissalam dengan Tuhannya justru semakin intim. Di saat dunia membuangnya, ia merasa semakin dekat dengan Sang Pencipta. Kejadian paling menyedihkan adalah ketika Siti Rahmah harus bekerja menjadi buruh kasar bagi orang-orang yang dulu menjadi pelayan suaminya hanya demi sepotong roti. Nabi Ayub alaihissalam menyaksikan istrinya yang bangsawan harus merendahkan diri demi kelangsungan hidup mereka. Namun, Nabi Ayub alaihissalam tetap diam dalam sabar. Ia tidak mengeluh. Ia tidak memprotes ketetapan Tuhan. Baginya, jika Allah memberinya kesehatan selama 70 tahun, ia merasa malu untuk mengeluh hanya karena sakit selama belasan tahun. Pengasingan ini bukan penjara baginya, melainkan tempat suci di mana ia membuktikan bahwa cinta sejati tidak membutuhkan raga yang utuh. Di tengah badai penderitaan yang tak berkesudahan menimpa Nabi Ayub alaihissalam, ada satu sosok yang menjadi mercusuar kesetiaan. Sebuah gambaran cinta sejati yang tak tergoyahkan. Siti Rahmah, istri Nabi Ayub. Di saat semua orang meninggalkan suaminya karena penyakit yang menjijikan dan kemiskinan yang melilit, Rahmah tetap teguh berdiri di sampingnya, menjadi satu-satunya jembatan antara Nabi Ayub alaihissalam dan dunia luar. Peran Rahmah bukan hanya sekadar menemani, ia adalah pilar penopang utama bagi Nabi Ayub alaihissalam. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Rahmah akan bangkit, mengumpulkan sisa tenaganya untuk mencari nafkah. Ia pergi ke kota, ke tempat-tempat di mana dulu suaminya sangat dihormati. Dan kini, ia harus menelan ludah pahit. Ia bekerja sebagai buruh kasar, mencuci pakaian orang, memintal benang, atau melakukan pekerjaan apapun yang bisa memberinya upah, sekadar untuk membeli sepotong roti dan beberapa helai daun untuk obat suaminya. Kejadian penting yang menunjukkan keteguhan Rahmah adalah ketika ia harus menghadapi ejekan dan cemoohan dari masyarakat. Orang-orang berbisik, "Lihatlah istri Ayub, dulu dia ratu, sekarang dia pengemis." Ada pula yang mencoba menggodanya, memintanya meninggalkan suaminya yang sakit parah. Namun, Rahmah hanya menunduk, mengabaikan segala hinaan, dan terus bekerja. Baginya, sumpah pernikahannya jauh lebih berharga daripada pandangan sinis manusia. Setiap ia kembali ke gubuk pengasingan, langkahnya mungkin gontai karena lelah. Namun, senyumnya selalu berusaha ia ukir untuk suaminya. Ia membersihkan luka-luka Nabi Ayub alaihissalam yang bernanah dengan tangannya sendiri, mengganti perban yang kotor, dan menyuapi suaminya dengan makanan seadanya. Ia tidak pernah mengeluh atau menunjukkan keputusasaan di hadapan Nabi Ayub alaihissalam. Rahmah adalah perawat, pelayan, dan penghibur bagi suaminya. Malam hari adalah waktu yang paling berat. Rahmah akan duduk di samping Nabi Ayub alaihissalam yang terbaring lemah, menyeka keringatnya, dan terkadang ia akan bercerita tentang hal-hal kecil yang ia lihat di kota. Mencoba mengalihkan perhatian Nabi Ayub alaihissalam dari rasa sakitnya. Ia juga seringkali berzikir dan berdoa bersama Nabi Ayub alaihissalam, memperkuat semangat spiritual suaminya. Kesetiaan Rahmah adalah bukti bahwa cinta sejati tidak lekang oleh penderitaan, tidak pudar oleh kemiskinan, dan tidak menyerah oleh rasa sakit. Ia adalah contoh nyata dari seorang istri salehah yang memilih untuk berbagi beban, bukan meninggalkannya. Kisah Rahmah mengajarkan kita tentang arti sejati dari pengorbanan dan bagaimana cinta yang tulus bisa menjadi kekuatan terbesar di tengah badai kehidupan. Ia adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang namanya abadi dalam catatan kesabaran dan kasih sayang. Dalam keheningan malam, di gubuk pengasingan yang remang-remang, terjadilah sebuah dialog yang kelak akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu puncak logika iman manusia. Siti Rahmah, yang tubuhnya kian kurus
dan tangannya kian kasar karena bekerja siang malam, menatap suaminya dengan tatapan yang penuh dengan kesedihan yang tak tertahankan. Ia baru saja membersihkan luka Nabi Ayub alaihissalam yang kian parah, dan hatinya hancur melihat pria yang dulu gagah perkasa, kini harus berjuang hanya untuk sekadar bernapas tanpa rasa sakit. Wahai suamiku, suara Rahmah bergetar, tertahan oleh isak tangis yang coba ia sembunyikan. Engkau adalah seorang Nabi Allah, kekasihnya yang paling mulia. Mengapa engkau tidak berdoa saja kepada Tuhanmu agar dia menyembuhkanmu? Bukankah satu doa darimu cukup untuk mengangkat semua beban ini dan mengembalikan kesehatanmu seperti sedia kala? Nabi Ayub alaihissalam, meski dengan suara yang lemah dan terputus-putus, menoleh perlahan ke arah istrinya. Tatapan matanya tidak menunjukkan kemarahan, melainkan kedamaian yang mendalam. Ia tidak langsung menjawab, melainkan mengambil napas panjang untuk mengumpulkan kekuatan bicaranya. Wahai istriku yang setia, tanya Nabi Ayub alaihissalam lembut, berapa lamakah kita telah menikmati masa-masa kesejahteraan, kekayaan, dan kesehatan yang sempurna? Rahmah menjawab dengan ragu, kurang lebih sekitar 70 tahun, suamiku. Nabi Ayub alaihissalam tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung ketulusan yang luar biasa. Lalu, sudah berapa lama aku ditimpa ujian penyakit dan kemiskinan ini? Baru sekitar 7 tahun, jawab Rahmah lirih. Mendengar itu, Nabi Ayub alaihissalam berkata dengan nada yang penuh adab di hadapan Tuhannya, sungguh aku malu kepada Allah untuk meminta kesembuhan sementara. Masa ujianku ini belum sebanding dengan masa kesejahteraan yang telah Dia berikan kepadaku. Aku telah menikmati 70 tahun nikmatinya tanpa celah. Masakan aku tidak sanggup bersabar menghadapi Yugionia yang bahkan belum menyamai separuh dari waktu. Nikmat itu. Dialog ini membungkam segala keluh kesah. Nabi Ayub alaihissalam mengajarkan bahwa sabar bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang rasa malu untuk menuntut lebih dari Sang Pencipta. Ia memandang penderitaan dengan kacamata syukur, melihat bahwa sisa nikmat yang ia miliki yakni iman dan lisan yang masih bisa berzikir jauh lebih berharga daripada kulit yang bersih. Rahmah tertunduk, air matanya jatuh, bukan lagi karena sedih, melainkan karena kagum akan kemegahan jiwa suaminya. Inilah titik di mana iman melampaui logika kemanusiaan biasa. Sebuah momen di mana seorang hamba lebih mencintai Sang Penguji daripada rasa nyaman itu sendiri. Dalam keheningan malam, di gubuk pengasingan yang remang-remang, terjadilah sebuah dialog yang kelak akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu puncak logika iman manusia. Siti Rahmah, yang tubuhnya kian kurus dan tangannya kian kasar karena bekerja siang malam, menatap suaminya dengan tatapan yang penuh dengan kesedihan yang tak tertahankan. Ia baru saja membersihkan luka Nabi Ayub alaihissalam yang kian parah, dan hatinya hancur melihat pria yang dulu gagah perkasa, kini harus berjuang hanya untuk sekadar bernapas tanpa rasa sakit. Wahai suamiku, suara Rahmah bergetar, tertahan oleh isak tangis yang coba ia sembunyikan. Engkau adalah seorang Nabi Allah, kekasihnya yang paling mulia. Mengapa engkau tidak berdoa saja kepada Tuhanmu agar Dia menyembuhkanmu? Bukankah satu doa darimu cukup untuk mengangkat semua beban ini dan mengembalikan kesehatanmu seperti sedia kala? Nabi Ayub alaihissalam, meski dengan suara yang lemah dan terputus-putus, menoleh perlahan ke arah istrinya. Tatapan matanya tidak menunjukkan kemarahan, melainkan kedamaian yang mendalam. Ia tidak langsung menjawab, melainkan mengambil napas panjang untuk mengumpulkan kekuatan bicaranya. Wahai istriku yang setia, tanya Nabi Ayub alaihissalam lembut, berapa lamakah kita telah menikmati masa-masa kesejahteraan, kekayaan, dan kesehatan yang sempurna? Rahmah menjawab dengan ragu, kurang lebih sekitar 70 tahun, suamiku. Nabi Ayub alaihissalam tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung ketulusan yang luar biasa. Lalu, sudah berapa lama aku ditimpa ujian penyakit dan kemiskinan ini? Baru sekitar 7 tahun, jawab Rahmah lirih. Mendengar itu, Nabi Ayub alaihissalam berkata dengan nada yang penuh adab di hadapan Tuhannya, sungguh aku malu kepada Allah untuk meminta kesembuhan sementara. Masa ujianku ini belum sebanding dengan masa kesejahteraan yang telah Dia berikan kepadaku. Aku telah menikmati 70 tahun nikmatinya tanpa celah. Masakan aku tidak sanggup bersabar menghadapi Yugionia
yang bahkan belum menyamai separuh dari waktu. Nikmat itu, dialog ini membungkam segala keluh kesah. Nabi Ayub alaihissalam mengajarkan bahwa sabar bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang rasa malu untuk menuntut lebih dari Sang Pencipta. Ia memandang penderitaan dengan kacamata syukur, melihat bahwa sisa nikmat yang ia miliki yakni iman dan lisan yang masih bisa berzikir jauh lebih berharga daripada kulit yang bersih. Rahmah tertunduk, air matanya jatuh, bukan lagi karena sedih, melainkan karena kagum akan kemegahan jiwa suaminya. Inilah titik di mana iman melampaui logika kemanusiaan biasa. Sebuah momen di mana seorang hamba lebih mencintai Sang Penguji daripada rasa nyaman itu sendiri. Setelah kesembuhan mukjizat tersebut, tibalah saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membayarkan janji kesabaran itu dengan berlipat ganda. Segmen ini kita sebut sebagai Fajar Kemuliaan. Kembalinya segala yang hilang. Siti Rahmah yang baru saja kembali dari kota tidak mengenali suaminya. Ia melihat seorang pria yang gagah, tampan, dan bercahaya sedang berdiri di dekat mata air. Ia bertanya dengan ragu, "Wahai pemuda, apakah engkau melihat Nabi Allah yang sakit, yang biasanya berada di sini?" Nabi Ayub alaihissalam tersenyum dan menjawab bahwa dialah suaminya. Tangis haru pecah. Sebuah penantian panjang dalam penderitaan kini berbuah manis. Namun, keadilan Allah tidak berhenti pada kesehatan. Inilah momen restorasi yang luar biasa. Pertama, kembalinya keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali anak-anak Ayub yang telah wafat atau memberikan ganti dengan jumlah yang berlipat ganda. Suasana gubuk yang sunyi seketika berubah menjadi riuh rendah dengan tawa anak-anak. Kebahagiaan yang dulu dirampas iblis kini dikembalikan dalam bentuk yang jauh lebih indah. Nabi Ayub alaihissalam dan Rahmah kembali menjadi orang tua yang dikelilingi keturunan yang saleh. Kedua, hujan emas kekayaan melimpah. Diriwayatkan dalam hadis syahih, saat Nabi Ayub alaihissalam sedang mandi, Allah menurunkan belalang-belalang emas yang jatuh menghujani dirinya. Nabi Ayub alaihissalam segera mengumpulkan emosi emas itu ke dalam pakaiannya. Allah berfirman, "Wahai Ayub, bukankah aku telah mencukupkanmu?" Ayub menjawab dengan penuh adab, "Benar, ya Allah, namun aku tidak pernah merasa cukup dari keberkahanmu." Tanah hauran yang tadinya gersang kembali menjadi hijau, dan ternak-ternaknya berkembang biak melebihi jumlah sebelumnya. Ketiga, pemulihan nama baik. Masyarakat yang dulu menghina dan mengusirnya, kini datang bersimpuh memohon maaf. Nabi Ayub alaihissalam yang tidak memiliki dendam sedikit pun menyambut mereka dengan kemuliaan hati. Ia kembali menjadi pemimpin yang bijaksana, namun dengan derajat keimanan yang jauh lebih tinggi, karena telah melewati api penyucian, ujian. Kisah ini ditutup dengan pemandangan Nabi Ayub alaihissalam yang kembali duduk di singgasana kemuliaannya. Namun kali ini setiap keping emas dan setiap senyum anaknya adalah saksi bisu atas kalimat, "Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya." QS Sad 44. Segmen terakhir ini adalah warisan kesabaran, hikmah bagi semesta, yang merangkum akhir hayat Nabi Ayub alaihissalam dan jejak yang ia tinggalkan bagi umat manusia. Setelah restorasi besar-besaran tersebut, Nabi Ayub alaihissalam hidup selama bertahan-tahan dalam kemuliaan yang jauh melampaui masa mudanya. Namun, kekayaan dan kesehatan yang kembali ia miliki tidak sedikit pun mengubah kerendahan hatinya. Justru, ia menjadi pribadi yang jauh lebih dermawan. Setiap keping emas yang turun dari langit, ia gunakan untuk menyantuni anak yatim, para janda, dan orang-orang miskin. Karena ia pernah merasakan pedihnya pengasingan. Satu hal menarik yang terjadi setelah kesembuhannya adalah tentang sumpah Nabi Ayub alaihissalam kepada Siti Rahmah. Dahulu, dalam sebuah perselisihan kecil saat masih sakit, Ayub pernah bersumpah akan memukul istrinya 100 kali jika ia sembuh. Namun, setelah sembuh, Allah yang maha bijaksana tidak ingin wanita sesalehah Rahmah disakiti. Allah memberikan jalan keluar. Ruksah dengan memerintahkan Nabi Ayub alaihissalam mengambil seikat rumput atau lidi berjumlah 100 batang, lalu memukulkannya sekali saja dengan lembut kepada Rahmah. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah
agar sumpah sang Nabi terpenuhi tanpa harus melukai istri yang begitu setia. Nabi Ayub alaihissalam wafat dalam keadaan tenang, meninggalkan warisan yang bukan berupa tumpukan emas, melainkan sebuah standar baru tentang arti sabar sejati. Hingga hari ini, nama Ayub identik dengan kesabaran yang tak terbatas. Syabru Ayub, kisahnya menjadi penghibur bagi setiap jiwa yang sedang diuji. Sebuah pengingat bahwa badai sekeras apapun pasti akan berlalu. Dan bahwa Allah tidak pernah tidur melihat air mata hambanya yang berjuang dalam rida. Beliau membuktikan bahwa harta hanyalah titipan, bisa diambil kapan saja, dan syukur adalah kuncinya. Penyakit adalah pembersih dosa, dan adab dalam berdoa lebih utama daripada meminta kesembuhan itu sendiri. Kesetiaan adalah mahkota. Sebagaimana Siti Rahmah yang namanya harum berdampingan dengan sang Nabi, gubuk pengasingan itu kini telah sirna dimakan zaman. Namun, cahaya dari doa Ani Masania Duru tetap bersinar di hati setiap orang yang sedang mencari jalan pulang menuju harapan.